Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton video-video aku di Antika Official. Halo, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama saya Antika Official. Gimana hari ini kabarnya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezekinya ya. Harus tetap semangat, nggak boleh pesimis ya, harus optimis hidup itu. Tapi sebelum lanjut di video aku, jangan lupa ya untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya, karena semua itu gratis. Cuman klik aja kayak gitu ya. Kita saling mendoakan, kita saling support aja, karena kita itu kan sesama manusia itu harus saling mendukung, saling mendoakan, bukan saling mendorong, bukan saling menjatuhkan, kayak begitu ya. Ini buat kita semua yang merasa pertemanan yang sangat akurat. Di video kali ini aku mau nge-review ya, buat teman-teman. Aku rekomendasikan juga kalau mau urut seperti kali ini, dalam posisi yang urutnya boleh di atas kepala kita, maksudnya bukan di atas kepala ya, jadi kayak kutu aja. Maksudnya posisinya itu dekat bahu gitu, enggak di samping bagian badan kita. Ini posisinya urut bagian punggung. Kalau kamu merasa ada keluhan sakit punggung, sakit pinggang, ini pas banget kalau posisinya kayak gini dapat ya. Terutama kalau kena yang bagian pinggang, punggung, itu bisa pas banget. Apalagi kalau kita sakit bagian bokong kita urut seperti ini. Kali ini aku urutnya pakai baby oil aja. Kenapa sih aku lebih suka pakai baby oil atau minyak zaitun atau minyak kelapa atau minyak kemiri? Karena dia tuh lebih berminyak, lebih licin, lebih enak. Dimana kalau yang licin-licin itu pasti enak ya, langsung. Maksudnya tuh licinnya enak gitu, nggak seret. Kalau mijitin tuh kan paling enak yang licin kan, bukan yang seret gitu. Itu sih beda lagi ceritanya. Buat teman-teman semuanya, kalau mau urut itu kita harus cari yang benar-benar ngerti kenyamanan kita, ngerti apa yang kita mau, tanpa kita harus ngomong tolong dong pijitin ini dan ini. Itu kalau buat yang pemula ya, misalnya orang baru, orang yang nggak pernah mijitin kita, boleh kita rekomendasikan harus pijit bagian ini kayak gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa ya itu sih enak aja, gampang. Jadi apa tuh langsung pijit tanpa harus mau pijit yang mana, mau yang mana, kayak gitu. Buat bunda, mama, papanya, ayahnya, bolehlah dipijit. Kenapa aku selalu bikin video seperti ini? Ini kan untuk edukasi buat kamu semua. Di sekitaran kita ini kan luas banget manusianya kan, gak semuanya itu suka dengan pijit. Kadang-kadang orang juga gak semuanya suka berobat, gak semuanya juga suka minum jamu, gak juga semuanya orang tuh suka disuntik, kayak gitu. Jadi kali ini tuh seperti ini juga, nggak semuanya orang itu suka pijit ya, mungkin karena geli lah, karena berbau minyak lah, atau karena malu lah ya, banyak hal lah. Namanya kita juga diurut ya, jadi nggak semuanya orang itu pasti perfect lah bisa suka kayak gitu. Ini kita lanjut tuh bagian bahu, pijit di bagian bahu buat teman-teman semuanya. Kalau punya keluhan ya, mungkin kita kan sering ngangkat beban tas, terutama kita panggul terus setiap hari. Tapi kalau bagian bahu ini memang enak. Terus kita lanjut lagi ini di bagian dada.
Buat kamu yang suka sering sakit dada atau anginan dalam perjalanan, boleh dipijitin bagian dada, tapi nggak boleh kenceng-kenceng ya, karena dada itu sangat sensitif. Kayak gitu, mudah luka urat-uratnya gitu. Jadi nggak boleh kenceng-kenceng kalau udah di bagian dada, gitu ya. Jadi bisa dipahamin ya buat semuanya. Jadi harus paham. Oke. Buat teman-teman semuanya, kalau udah masih tetap dipijit di bagian dada ya kali ini ya. Jadi mudah untuk dipahamin ya buat teman-teman semuanya kalau mau pijit di bagian dada seperti ini. Jadi tetap semangat, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kita ya. Karena kesehatan itu lumayan sangat mahal, nggak bisa kita beli. Ya, walaupun berapapun banyak uang, kalau udah sehat itu udah sakit banget, susah. Nah, jadi sebelum sakit banget, kita harus bisa menjaganya lebih baik. Kita lanjut lagi nih, pijit di bagian tangan antara bahu sama tangan lengan kita. Yang punya keluhan sakit bagian lengan atau kram, kesemutan, boleh kita rutinin pijitnya seperti ini ya, dari bawah. Lanjut lagi, kita ya nge-reviewnya atau edukasinya pijit di bagian kaki antara lutut sama paha, ini di bagian depan. Ini terutama buat mama ya yang suka senam, sit up, atau ya pokoknya yang kayak gitulah. Jadi kadang-kadang paha depan kita tuh kadang-kadang kram, keru. Jadi boleh dipijitin setelah kita kompres pakai air hangat. Begitu ya. Jadi buat semuanya, buat teman-teman, kalau kita ada keluhan sedikit aja di bagian nyeri otot kita, jangan pernah diabaikan. Pokoknya segala macam sesuatu lah kalau yang namanya kesehatan di dalam tubuh kita, nggak boleh kita abaikan, tapi kita perhatikan. Agar apa? Agar tetap selalu sehat terus. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu hadir, selalu nonton video-video aku, selalu like, komen, dan subscribe-nya. Aku hanya bisa selalu mendoakan buat teman-teman semuanya itu sehat selalu, murah rezekinya. Karena kalau kita saling mendoakan teman-teman itu juga berkahnya ada sama kita. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Jangan pernah selalu di-skip. Kalaupun menyukainya, alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi di Antika Official. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.